Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Super Wiratni, dosen di program studi Perhotelan Akademi Pariwisata NHI Bandung. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang Room Division, khususnya housekeeping. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, Operasional Tata Graha 1. Adapun pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya pada mata kuliah Operasional Tata Graha 1, saya akan menjelaskan deskripsi singkat keluaran yang diharapkan dan metode pembelajaran. Operasional Tata Graha 1 merupakan kelompok mata kuliah khususnya untuk peminatan Room Division yang ditujukan bagi mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS. Sesuai dengan profil lulusan program studi, yaitu menghasilkan profil lulusan sebagai supervisor di bidang perhotelan, maka pengetahuan dan kompetensi mengenai operasional tata graha 1 sangat diperlukan untuk terjun di industri perhotelan. Kemampuan yang memahami operasional di Departemen Housekeeping mulai dari memahami section yang ada di housekeeping, penggunaan peralatan, cara pembersihan, dan penggunaan chemical menjadi salah satu kemampuan mahasiswa dalam bekerja di hotel dan di dunia hospitality. Kemampuan yang diharapkan dalam mengikuti mata kuliah ini adalah dapat memahami hal sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan untuk memahami section yang ada di housekeeping. 2. Memahami aktivitas dari attendant di housekeeping. 3. Memahami analisis area kerja yang ada di housekeeping. 4. Memiliki kemampuan mempergunakan peralatan kebersihan. 5. Memahami dan mampu mempergunakan chemical yang benar. 6. Memahami cara penanganan permintaan tamu. 7. Memahami presentasi penggunaan trolley room attendant. 8. Mampu mempergunakan setup room. 9. Memahami karakteristik area. 10. Serta memahami penyimpanan peralatan kebersihan. Berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam perkuliahan 14 kali pertemuan. 1. Pendahuluan merupakan ruang lingkup housekeeping departemen. 2. Struktur organisasi yang ada di housekeeping. 3. Penanganan permintaan tamu. 4. Macam-macam peralatan yang dipergunakan di housekeeping departemen. 5. Macam-macam chemical. 6. Setup trolley. 7. Standar room setup. 8. Cleaning bathroom. 9. Making bed. 10. Jenis-jenis lantai. 11. Membersihkan dan menata peralatan. 12. Menyimpan bahan pembersih dan bahan kimia. Setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang dipergunakan dalam menyampaikan perkuliahan. 1. Saya menggunakan textbook. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Salah satunya menggunakan referensi dari Agus Nawar dengan judul Operasional Tata Graha edisi pertama. Berikutnya saya juga menggunakan modul-modul dari ASEAN Toolbox. Saya juga menggunakan referensi artikel jurnal hasil penelitian saya dalam bidang housekeeping dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pelajaran. Selanjutnya, kedua, saya menggunakan pembahasan case study di kelas. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan membuat summary dari case study untuk dibahas secara berkelompok. Di dalam penyampaian perkuliahan saya menggunakan presentasi, diskusi, role play, collaboration learning, dan juga problem based learning. Interaction yaitu menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan saya menggunakan saluran komunikasi. 1. Di dalam kelas saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif sehingga terjadi komunikasi 2 arah. Saya memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi dan sebaiknya mahasiswa diberikan kesempatan juga untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Kedua, di luar kelas saya membangun komunikasi dengan menggunakan media WhatsApp group. Selain itu, menggunakan Google Classroom untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan mahasiswa. Saya menggunakan pendekatan student learning
student center learning, sehingga mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungannya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keahlian saja, tapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Asesmen, bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan. Saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar dapat nilai yang memuaskan. Berikutnya adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. 1. Kehadiran 10%, 2. Tugas 20%, 3. UTS itu 30%, lalu keempat adalah UAS yaitu 40%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah operasional Tata Geraha 1, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah operasional Tata Geraha 1. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah operasional Tata Geraha 1 secara offline di ruang kelas dan tempat praktek housekeeping. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Nah, apa kabar nih hari ini? Baik. Ada yang masuk? Ada Baik. yang semua? Siapa yang masuk? Radit, Ivan, sama? Musti. Si Radit kenapa nggak masuk? Sakit. Ada suratnya nggak? Ada. Oke, kalau Ivan? Sama sakit. Sama sakit juga. Ada surat. Oke, nah sekarang saya mau mereview mengenai operasional Tata Geraha di minggu lalu nih, pertemuan kita minggu lalu mengenai seksi-seksi yang ada di housekeeping. Nah, apa saja seksi-seksi yang ada di housekeeping? Masih ingat nggak, Petra? Seksi di housekeeping ada 4, ada floor section, ada houseman section, linen and uniform section, dan laundry section. Oke, kita bahas mengenai seksi yang ada di housekeeping itu ada 4 ya. Nah, kalau tugas-tugasnya apa? Masih ingat nggak, Soraya? Ayo. Ada houseman, room boy, roommate, sama gardener. Ya, oke, bener. Ada room boy, ada roommate, ada houseman, ada gardener, dan juga ada florist juga ya, ada florist. Oke, nah sekarang kita lanjutkan sama materi pertemuan kita di hari ini. Sebenarnya kita kan mau praktek ya, cuman kita masuk kepada materi terlebih dahulu supaya nih nanti kita melaksanakan pembersihan itu sudah sesuai dengan SOP yang ada. Bagaimana cara penggunaan chemical, bagaimana cara pengaplikasiannya kepada kaca, kepada apa lagi? Furniture, pada apa lagi? Sama floor, toilet bowl, terus apa lagi? Wash basin ya. Nah itu, jadi supaya kita bisa mengaplikasikannya tepat gitu dengan penggunaan chemical dan juga tidak merusak si floor. Nah, chemical, ada yang tahu nggak mengenai chemical itu apa? Chemical itu sebelumnya udah pada tahu belum? Chemical itu merupakan suatu alat atau obat kimia ya, obat kimia yang digunakan untuk melaksanakan pembersihan. Nah, ada nggak sih kalau misalnya selain pakai obat kimia itu ada, tapi sementara kita mempergunakan chemical untuk membersihkan si tadi floor. Apa saja sih bentuk atau wujud dari pembersihan tadi atau dari si chemical? Ada yang bentuknya cair, ada juga yang bentuknya krim atau pasta. Kira-kira apa kalian, krim atau pasta? Metabolis. Nah, kalau yang cair apa kira-kira? Gas cleaner. Terus ada yang bentuknya bubuk ya, ada yang bentuknya bubuk juga, ada yang bentuknya kristal. Biasanya kalau kristal itu buat membersihkan tadi kolam renang ya, namanya
kaporit ya, buat membersihkan kolam renang. Terus ada juga yang bentuknya padat, terus ada juga yang bentuknya busa. Nah, tadi kan kita sudah membahas chemical itu berdasarkan dari wujudnya. Nah, kalau sekarang chemical itu berdasarkan fungsi dan juga kegunaannya. Kegunaannya seperti apa? Kalau cleaner itu bahan pembersih yang biasanya digunakan untuk membersihkan kaca. Terus bersihin apa lagi kira-kira kalau cleaner? Bersihin floor. Nah itu ya. Kalau yang desinfektan, nah tadi kan berdasarkan fungsinya. Kalau desinfektan itu biasanya buat bersihin apa? Buat membersihkan kuman. Nah biasanya itu dipergunakan di dalam bathroom ya, supaya kuman-kumannya mati. Karena kalau di bathroom si tamu kan berganti nih. Kalau kita nggak pakai desinfektan, otomatis penyakit atau kuman yang ada di dalam bathroom tadi bekas tamu sebelumnya bisa jadi tertular kepada tamu selanjutnya. Nah, selanjutnya ada namanya preventif atau bahan pembersih yang fungsinya sebagai pelindung. Satu, fungsinya sebagai antiseptik. Kayak itu membunuh kuman nih kalau yang antiseptik. Terus ada juga namanya freshener atau melindungi dan juga menghilangkan. Contohnya kalau freshener buat menghilangkan itu seperti buat floor, buat menghilangkan floor. Biasanya juga pakai mesin ya, jadi nggak kita gosok sendiri gitu. Biasanya pakai mesin buat menghilangkan floor. Ini adalah nama-nama atau kegunaan dari si chemical tadi. Ada namanya batu apung atau padat. Mungkin kalian berpikir, kenapa kok pakai batu apung gitu ya? Padahal mungkin kalian tahu batu apung itu dipergunakan buat apa kira-kira? Buat gosok kaki mungkin ya? Kan bisa apa yang ada di pikiran kan mungkin, kok pakai batu apung sih? Ternyata batu apung itu bisa dipergunakan sebagai chemical, tapi tidak dipergunakan terus-menerus karena nanti akan merusak juga. Nah biasanya batu apung ini dipergunakan untuk untuk menghancurkan atau membersihkan kerak air atau apa nama lain dari kerak air? Watermark. Nah itu, jadi bisa pakai batu apung, tapi yang permukaannya lembut, bukan permukaannya kasar. Kalau permukaannya kasar, itu akan menimbulkan goresan gitu. Dan penggunaannya juga hanya kasuistis ya, bisa 1 bulan sekali, atau memang kerak airnya udah sangat membandel, sudah tidak bisa dibersihkan dengan menggunakan chemical yang berbahan kimia. Selanjutnya ada namanya kagumi. Nah kagumi ini biasanya kalian tahu nggak yang kagumi? Kira-kira apa? Bukan hotel loh. Kagumi itu apa? Stella alias fresh by fresh atau freshener ya, atau pewangi ruangan, itu kagumi. Terus ada namanya emerald crystal. Ini merupakan pembasmi lumut yang biasa dipergunakan di kolam renang. Sama nggak sama kaporit? Sama. Ada namanya apply 3460. Ini adalah kodenya ya, ada kodenya. Karena ada 4000, ada yang 3460. Nah, kalau apply yang 3460 ini sebagai pengharum ruangan. Biasanya di blok. Dia bentuknya blok dan berwarna biru. Bisa juga dipakai di toilet bowl. Nah, supaya mengharumkan ruangan. Selanjutnya ada apply 4000. Kalau ini bentuknya serbuk. Nah, ya. Nah, ini biasanya buat di toilet bowl. Selanjutnya ada namanya Fastgo. Mungkin kalian pernah tahu ada namanya Fastgo atau pernah pakai Fastgo? Ada nggak di rumah kira-kira pakai Fastgo? Nah, kalau Fastgo ini sebenarnya bentuknya serbuk, itu juga bisa buat bersihkan toilet bowl, bisa buat bersihkan floor, dan dia bentuknya itu juga serbuk ya, dan tidak banyak mengeluarkan busa. Selanjutnya ada namanya Vim. Vim ini juga sama, bisa buat membersihkan tadi toilet bowl, floor, wash basin supaya tetap mengkilat. Selanjutnya ada namanya marble powder. Nah kalau ini bisa buat membersihkan apa ini? Marmer atau teraso, atau biasanya ini adalah tel ya. Nah itu adalah menggunakan marble powder. Biasanya juga pakai mesin. Oke, ada yang mau bertanya mengenai
yang sekarang kita bahas ini mengenai chemical? Mau nanya Bu, Boleh Michelle? apa aja chemical yang ramah lingkungan yang dapat dijadikan alternatif penggunaan chemical? Nah, jadi chemical yang ramah lingkungan tadi seperti saya kasih contoh satu tadi ya, sudah ada batu apung. Selanjutnya bisa menggunakan abu gosok. Kenapa pakai abu gosok? Ternyata abu gosok itu juga sama, ramah lingkungan, mudah didapat, terus dia sama memiliki kalium. Kalium itu seperti yang terdapat dalam sabun atau chemical yang biasa kita pergunakan kayak bulk MPC lah seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Bu, Ya. ada nggak contoh chemicalnya? Oh ada, sebentar. Ini kebetulan saya bawa. Kalau ini adalah air freshener. Ini air freshener ya. Ini biasanya kalau kita sudah membersihkan ruangan, baru kita semprotin air freshener, baru kita keluar. Nah selanjutnya kalau ini MPC. MPC ini kita bisa mempergunakannya buat di floor bisa, buat di toilet bowl bisa, buat di wash basin juga bisa. Ini pakai MPC. MPC serbaguna asal jangan tidak diaplikasikan di kaca karena tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Selanjutnya ini ada toilet bowl chemical. Nah ini kegunaannya buat membersihkan tadi toilet bowl. Sama nggak sama MPC? Kalau ini khusus buat toilet bowl. Kalau MPC bisa buat tadi buat apa aja? Buat floor, terus buat terus buat apa lagi? Toilet bowl. Kalau ini khusus buat toilet bowl. Nah kalau ini buat di kaca. Nah kalau ini adalah glass cleaner buat di kaca. Gitu. Tadi kan kita sudah ada yang bertanya nih dari kalian. Sekarang saya yang mau bertanya. Siapa yang tahu cara membersihkan kaca atau step by step cleaning glasses? Oke, silakan Deva. Yang pertama pakai glass cleaner dulu, Bu. Oke, terus? Sama disiapkan glass squeeze sama glass washer Oke, untuk terus? meratakannya. Oke. Jadi yang langkah pertama tuh semprotkan dulu untuk glass cleanernya di bagian kaca ya kan. Habis itu diratakan. Untuk diratakannya itu pakai glass washer. Glass washer diratakan dulu. Habis itu kita pakai glass squeeze untuk mengikis di permukaannya itu. Sambil pakai camois untuk air-airnya yang di bagian yang sudah di. Oke, baik, benar sekali ya. Nah, kalau cara membersihkan toilet bowl, siapa yang tahu? Bersihkan toilet bowl, Fajar. Bersihkan toilet bowl, Fajar. Toilet bowl. Yang pertama siapkan equipment dulu, terdiri dari chemicalnya toilet bowl cleaner atau MPC. Yang kedua siapkan equipment, floor squeegee sama hand brush sama toilet bowl brush sama cuma. Langkah pertama yaitu tuangkan toilet bowl cleaner ke area bowl, lalu tunggu sampai 3 menit. Sambil menunggu kita brush floor pakai hand brush atau pakai chemical MPC. Untuk area toiletnya kita bisa pakai metal polish, diaplikasikan ke pad. Nah udah gitu kita pakai siram toilet bowl cleaner atau pressure, terus floor juga disiram. Kita keringkan pakai camwa atau jika floornya basah kita dorong pakai floor squeegee. Oke, baik, benar sekali ya. Nah, setelah ini kita langsung ke tempat praktek untuk membersihkan tadi apa? Membersihkan kaca ya, sama membersihkan tadi toilet bowl. Nah, nanti saya akan minta siapa ya kira-kira? Oh, sini aja si Rizky buat membersihkan toilet bowl, dan siapa ya yang mau ini ya sebagai contoh nanti yang membersihkan kaca. Kayaknya Soraya deh bersihkan kaca. Ya, oke, ayo kita ke tempat praktek. Ini apa tadi namanya? Penggunaannya ya. Nah, diaplikasikan dulu ke glass washer. Kemudian kita letakkan di kaca. Letakkan di kaca. Terus kita pakai apa lagi namanya?
ya, meninggalkan rak air. Oke, siapa yang mau coba? Raya, bisa? Silahkan. Selanjutnya siapa yang bisa cara mempraktekkan mendusting? Oke, boleh Petra. Silahkan. Supaya teman-temannya melihat. Selanjutnya kita ke wash basin. Bagaimana cara membersihkan dari si wash basin tadi. Nah, sekarang saya akan menugaskan Ruben untuk membersihkan wash basin. Silahkan Ruben. Sambil saya menjelaskan ya apa saja yang dipakai oleh Ruben dalam membersihkan wash basin. Silahkan Ruben. Ya, kalau ini adalah namanya spons. Nah, sponsnya diaplikasikan dengan menggunakan ini tadi. Apa namanya ini tadi? MPC. MPC tadi buat membersihkan apa aja? Floor, wash basin, floor, bathroom. Nah, ini adalah kegunaan dari si MPC. Oke, silakan Ruben. Nah, jadi disemprotkan dulu ya ke seluruhnya ya, ke seluruh dari wash basin tadi buat lalu diaplikasikan dengan menggunakan spons, digosok tuh atau di brush yang kotor supaya si tadi tidak jadi apa tadi? Tidak jadi watermark. Nah, benar jadi watermark. Ini masih kelihatan kotor. Oke. Nah, setelah dibersihkan dengan spons dan juga tadi pakai MPC, habis itu baru diapain dulu, Ben? Dikasih air boleh, silahkan. Kasih air supaya apa? Supaya bersih dan kuman-kumannya ikut luntur, si kotoran ikut luntur, kuman-kuman luntur, supaya nanti selanjutnya tamu yang mempergunakan tadi wash basin sudah bersih, ya kan? Tapi perlu nggak pakai desinfektan? Sebenarnya kalau ini nggak perlu pakai desinfektan ya, karena kan tidak terlalu apa ya namanya, tidak diduduki. Kalau toilet bowl kan karena didudukin ya. Nah, oke begitu. Selanjutnya ini kita bersihkan atau kita keringkan dengan chamois. Silahkan Ruben. Nah, dibersihkan, jangan sampai masih ada airnya, nanti akan timbul kerak air atau watermark. Jadi harus dibersihkan sekering mungkin ya, gitu. Jadi kesimpulan dari kuliah kita hari ini adalah tadi kita membahas mengenai chemical. Chemical itu tadi bentuknya ada 5 ya, ada padat, ada cair, ada serbuk, ada apa lagi tadi? Ada kristal dan juga ada busa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari chemical atau wujudnya dari chemical. Tadi kita juga sudah belajar mengenai apa saja sih chemical tadi. Ada chemical yang namanya Fasgo, ada chemical yang bisa dipergunakan walaupun itu tidak menggunakan bahan kimia. Seperti contohnya tadi apa? Batu aku sama apa tadi sekali? Abu gosok. Nah, selanjutnya tadi kan kita juga sudah membersihkan toilet bowl, sudah membersihkan kaca, cleaning glasses, sudah membersihkan tadi wash basin. Nah, ada pertanyaan nggak sekarang ini? Kira-kira ada yang masih belum paham? Oke, kalau sudah paham,
Baiklah, saya tutup kuliah kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan yang masih mengganjal nih, masih belum paham, boleh nanti disambung di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video PDDUKTPT yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.